tokoh Muda Cil TV. Kali ini wartawan cilik Muda Cil TV. Saya Sakiatul dan Vino berkunjung ke Polres Cilacap. Di sini kita akan mengeksplor apa aja sih yang ada di Polres Cilacap. Kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Kapolres Cilacap, Bapak Eko Widiantoro, SIK MH. Yuk kita saksikan bersama bincang tokoh bersama Bapak Kapolres Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bincang tokoh bersama kami. Saya Safiatul Fakasani dan Vino Bahtiar Morales. Pemirsa Muda Cil TV, tahukah saya sekarang ada di mana? Ya, sekarang saya berada di Polres Cilacap. di sebelah kami sudah ada Pak Kapolres Cilacap. Boleh sapa beliau? Ya, saya Kapolres Cilacap, AKBP Eko Widiantoro SIK MH. Saya ucapkan selamat datang di Polres Cilacap. Nanti kita bisa berbincang-bincang apa yang mau ditanyakan sama adik-adik berkaitan dengan Polres dan organisasi Polres yang ada di Cilacap. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Sudah berapa lama Bapak Kapolres menjabat di Polres Cilacap? Lalu apa tugas dan wewenang Bapak? Jadi alhamdulillah saya sudah bertugas di Polres Cilacap kurang lebih 8 bulan. Ya. Saya dilantik oleh Bapak Kapolda tanggal 27 September secara resmi. Saya melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai Kapolres Cilacap pada saat itu tanggal 27 September tahun 2021 sampai saat ini. Jadi kurang lebih 8 bulan saya sudah bertugas di Polres Cilacap ini sebagai Kapolres Cilacap. Kemudian tugas wewenang, tentunya kalau kita berbicara tugas dan wewenang kita sebagai anggota Polri, mungkin adik-adik juga banyak melihat apa sih yang dilakukan Pak Polisi di jalan. Jadi secara umum itu sebenarnya mau Pak Kapolres, Wakapolres, termasuk seluruh anggota personel Polri yang ada di lapangan, yang mungkin adik-adik lihat, ada Polantas, ada Sabara, ya, yang membedakan cuman satuan-satuan tugas masing-masing. Kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah diatur di dalam undang-undang. Tentunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berkaitan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tugas tanggung jawab kita. Salah satunya kita ini sebagai pelindung dan pengayomnya masyarakat. Kita harus menjalankan itu. Sehingga polisi ini bagaimana harus bisa dekat masyarakat. Adik-adik nggak usah takut sama Pak Polisi, ya. Dulu kalau zaman dulu ya ditakutin ada Pak Polisi mau ditangkap ini, nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Kayak gitu sudah tidak. Karena sesuai dengan tupoksi kita, sesuai dengan tugas tanggung jawab kita harus bisa melindungi, memberikan pelayanan, mengayomi masyarakat kita, itu yang pertama. Yang kedua tentunya seluruh anggota polisi, tidak cuma Pak Kapolres, semuanya personel juga memiliki tugas tanggung jawab menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Banyak sekali persoalan-persoalan di masyarakat yang harus kita amankan, kita jaga keamanan ketertiban. Maksud tujuannya apa? Biar masyarakat juga bisa melaksanakan aktivitas dengan nyaman, aman, tidak ada merasa ketakutan karena gangguan Kamtibmas yang terjadi. Yang ketiga tentunya tugas tanggung jawab kami sebagai penegak hukum. Nah, penegakan hukum ini saat ini merupakan tindakan ataupun tugas yang kita lakukan kalau memang benar-benar memang perlu adanya suatu upaya-upaya penegakan hukum. Dalam artian kita lebih bagaimana melaksanakan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, melayani masyarakat dengan baik, sama dengan adik-adik semuanya. Pak Polisi di jalan itu kenapa dia ngatur lalu lintas, yaitu pelayanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat biar masyarakat bisa nyebrang dengan baik. Kemudian menjaga keamanan ketertiban supaya tidak ada orang banyak maling, orang banyak melakukan tindakan-tindakan anarkis, maunya sendiri, main mukulin orang dan segala macam, itu tidak boleh. Sehingga dijaga adalah polisi itu. Baru penegakan hukum. Penegakan hukum ini kalau memang ada masyarakat merasa dirugikan secara hukum, mungkin ada korban penganiayaan, korban pemerkosaan, masalah narkoba dan segala macam, itu baru polisi melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Nah, itu sesuai dengan tugas pokok kita yang ketiga.
kewenangan kita juga banyak. Kewenangan polisi bisa menghentikan orang. Makanya kalau di jalan, kenapa Pak Polisi menghentikan orang, memberikan peluang jalan kepada mungkin salah satu jalan ditutup, yang jalan lain dibuka. Itu salah satu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Yang diberikan oleh undang-undang untuk mengatur arus lintas jalan. Kewenangan kita bisa menangkap orang, tapi tidak asal nangkap. Tentunya harus dibuktikan dengan alat bukti yang kuat bahwasanya orang yang akan kita tangkap ini memang benar-benar dipersangkakan sebagai seorang tersangka yang memang terbukti melakukan tindak pidana dengan alat bukti yang kuat, sehingga tidak ada nanti asas praduga tak bersalah tetap berjalan dengan baik. Masyarakat yang kita tangkap memang benar-benar memang dia yang melakukan perbuatan, melakukan pelanggaran hukum. Banyak sekali kewenangan kita melakukan pengamanan, ada pengamanan masyarakat, ada kegiatan masyarakat, pasti ada Pak Polisi datang. Karena kita melakukan pengamanan biar apa sih? Biar tidak terjadi keributan, biar kamtipmasnya juga terjaga, sebenarnya seperti itu. Maka setiap kegiatan masyarakat, polisi punya kewajiban wajib hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban. Itu kewenangan-kewenangan yang kita miliki. Masih banyak lagi kewenangan-kewenangan yang kita miliki kalau kita sebutkan satu persatu. Ya, tadi pengaturan lalu lintas, penjagaan, kemudian pengamanan, ada penangkapan, kemudian ada patroli, banyak sekali. Itu yang dilakukan oleh personil-personil, anggota-anggota kita di lapangan, tentunya maksud dan tujuannya yang tadi, bagaimana kita melakukan kewajiban, tugas tanggung jawab kita sebagai anggota polisi yang 3 tadi. Yang tadi nomor 1, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan di kantor polisi. Ada mau bikin SKCK nanti lulus SMA, itu bagian daripada pelayanan. Mau bikin SIM nanti mau ini sampai naik sepeda motor, jangan kecil-kecil naik sepeda motor. Ya, kalau udah 17 tahun ke atas lah baru. Ini diingetin sama teman-temannya. Kita harus jadi generasi muda yang benar-benar taat dengan aturan. Ini yang paling penting. Harus taat sama aturan, harus hormat sama orang tua. Ya, ini yang saya pesan sama adik-adik saya ini. Ya, itu. Oke. Oh ya, kami ingin tahu siapa sajakah jajaran yang terdapat di Polres Cilacap, Pak? Jadi namanya ini organisasi ya, Dek ya. Jadi di sini ada Pak Kapolres, tadi sudah sampaikan ada Pak Wakapolres. Jadi kita memiliki bagian-bagian juga. Kapolres ini bagaimana memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan terhadap organisasi ini di tingkat Polres. Di situ ada Kapolres, Wakapolres, ada kepala bagian Kabak namanya. Bagian SDM ada, bagian logistik itu kalau SDM berbicara masalah personil, ya, perpindahan personil, pensiun personil, semuanya sudah diatur. Logistik ada kepala bagian perencanaan juga punya, ada lagi fungsi yang dipimpin oleh para kasat, ya, ada namanya kepala satuan fungsi, ada Sat Intelkam, Intel. Kemudian ada Satreskrim, itu bagian penegakan hukum. Kemudian ada Satlantas, Satuan Lalu Lintas yang mungkin adik-adik sering lihat tuh. Kan banyak tuh anggota saya tuh sering gatur sampai pagi-pagi. Kalau mungkin mau ke sekolahnya di mana? Pasti kan di situ ada anggotanya, atau mungkin kalau di sekolah dulu ada PKS dan segala macam. Ada Satuan Sabara. Satuan Sabara itu yang kadang-kadang sering mengamankan kalau ada orang demo. Nah, itu kebanyakan kita menggunakan Satuan Sabara. Ada Satuan Binmas. Nah, ini pembinaan kepada masyarakat yang sering turun, Pak Babin. Nah, itulah para Babin Kamtipmas. Jadi ada seksi-seksi termasuk beliau ini, seksi humas, ini kehumasan ada seksi hukumnya ada, semuanya lengkap. Jadi organisasi ini cukup lengkap, apalagi di tingkat Polres karena memang kita membawa wilayah yang cukup luas. Ya, karena wilayahnya juga sekabupaten Cilacap kalau kita berbicara. Kalau saya Kapolres di mana ya sekabupaten itu tugas tanggung jawab saya. Jadi itu. Sobat The Pitch ingin tahu Polres Cilacap itu apa dan tujuan serta fungsinya? Jadi Polres Cilacap seperti yang saya sampaikan, Polres Cilacap ini bagian daripada organisasi Polri. Yaitu bagian daripada organisasi Polri, sebuah institusi lembaga di wilayah hukum kabupaten
yang membawa wilayah hukum kabupaten yang melaksanakan fungsi tugas kepolisian yang saya sampaikan tadi. Ada fungsi tugas kepolisian yang saya sampaikan tadi, ada tugas, ada kewenangan, itulah kita melaksanakan. Cuman kita dibatasi di lingkup tugasnya di wilayah Kabupaten Cilacap. Kita tidak bisa bekerja di wilayah Kabupaten Banyumas karena sana sudah ada Polresnya sendiri. Itu, ya. Kemudian tentunya tujuannya jelas. Organisasi ini memiliki tujuan bagaimana menjaga Harkamtipmas yang kuat untuk mendukung pembangunan yang ada di kabupaten ini. Ini sebenarnya salah satu tujuan organisasi ini berada. Kemudian ya tujuan kita juga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Itu. Kalau kita berbicara fungsi berarti tadi berbicara sebuah kewenangan sesuai dengan fungsi tugasnya masing-masing. Memang kepolisian secara umum banyak fungsi tugasnya, cuma sudah dibagi, ada di satuan lantas, ada di satuan sabara, ada penjagaan fungsinya, ada pengawalan, ya. Jadi seperti itu, ya. Ada lagi? Ruang lingkup yang ada di Polres Cilacap itu apa saja, Pak? Nah, ruang lingkup tugas atau ruang lingkup apa ini? Ya kan gitu. Kalau kita berbicara ruang lingkup secara umum tadi ada sudah menanya bagiannya. Itu ruang lingkup bagian daripada ruang lingkup tugas kita. Kalau kita berbicara ruang lingkup, ada tugas pokok kita, ada kewenangan kita yang harus kita jalankan. Jadi sangat luas sebenarnya. Ini yang berkaitan dengan tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau kita berbicara ruang lingkup tugas pokok kita, tadi sudah diatur di undang-undang ada 3 ruang lingkup. Kemudian kalau kita berbicara ruang lingkup masalah kewenangan, tadi sudah saya sebutkan banyak sekali tadi kewenangan-kewenangan kepolisian ini yang memang diberikan oleh undang-undang. Karena polisi ini menjalankan aturan undang-undang. Semua aturan undang-undang yang sudah disahkan oleh pemerintah, yang polisi memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan itu, maka dengan acuan undang-undang itu polisi bisa melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian termasuk penegakan hukum terhadap aturan undang-undang tersebut salah satunya, ya. Jadi ruang lingkup kita luas. Kalau kita berbicara ruang lingkup tugas kita, wilayahnya ya sesuai dengan wilayah Kabupaten Cilacap. Ya, kalau ini sampai perbatasan Banyumas, sampai perbatasan Kebumen, itu merupakan ruang lingkup tugas kita yang boleh kita laksanakan tugas di sana. Dan kita di sini memiliki polsek cukup banyak, Dek. Polsek kita ada 25. Makanya Polres ini dibantu oleh satuan di bawah tadi, selain tadi Kabak Kasat Kasih, ada beberapa polsek di satuan bawah yang dipimpin oleh Pak Kapolsek di sana. Di sana ada anggotanya juga. Nah, itu yang di bawah kendali Kapolres depan. Tugas tanggung jawab mereka bertanggung jawab terhadap Kapolres. Kapolres bertanggung jawab terhadap Bapak Kapolda di Semarang sana. Jadi semuanya memang secara struktur organisasi kita memiliki pertanggungjawaban pelayanan tugas yang jelas secara berjenjang. Intinya seperti itu, ya. Kalau kita berbicara ruang lingkup tadi luas, ada ruang lingkup pelaksana tugas, kewenangan, ruang lingkup tugas tanggung jawab. Mana sih wilayah yang menjadi ruang lingkup tugas tanggung jawab kita? Ya wilayah Kabupaten Cilacap semuanya. Makanya yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat kita, ya, tentunya apa yang menyangkut dengan masalah yang dihadapi, kendala oleh masyarakat, selama dia warga Cilacap, silakan melaporkan di kepolisian terdekat. Ya, pasti kita berikan pelayanan yang terbaik. Itu deh. Ada lagi? Pak Kapolres, jika saya sebagai siswa muda JIL ingin menjadi polisi, apakah ada pelatihan dan persiapan khusus, Pak? Ya, kalau pengen jadi polisi harus ada persiapan. Sama dengan kita mau ujian masuk SMP, SMA yang kredibel. Contohnya, mohon maaf, contoh ini SMA Taruna Nusantara. Pasti kan adik harus persiapan. Sama dengan untuk jadi polisi nanti lulus SMA, cari tahu pertama apa sih yang diteskan, diujikan untuk menjadi anggota polisi. Nanti latihannya ada di sini di bagian Baksumda namanya. Tadi sudah saya sampaikan bagian sumber daya manusia. Di situ ada nanti penerimaannya beliau semua yang nanti akan sosialisasi. Bahkan mungkin memang ada pelatihan-pelatihan khusus untuk warga Cilacap yang mungkin nanti dikelola oleh Baksumda untuk bisa melakukan pembinaan terhadap calon-calon polisi yang berminat pengen jadi anggota polisi. Bisa nanti dilatih lari, dilatih renang, ya. Kemudian kesehatannya juga harus dipersiapkan. Kalau menjadi polisi, kesehatan dipersiapkan, fisik itu lari, renang,
ada Sutherland, pull up, sit up, banyak nanti itemnya ada di sana. Kemudian kesehatan 1, kesehatan 2, kemudian ada psikologi. Psikologi itu bagaimana nanti mau lihat kayak nanti ujian, adik-adik ujian. Cuman pertanyaannya lebih ini nantilah kalau adik-adik udah SMA, nggak apa-apa kalau memang berminat, nanti bisa koordinasi dengan Polres. 1 tahun sebelumnya udah dipersiapkan. Jadi kalau pengen jadi polisi jangan 1 bulan persiapan, 1 tahun sebelumnya udah persiapan. Kalau udah kelas 2 SMA naik kelas 3 TET udah persiapan, fisiknya dipersiapkan, kesehatannya dijaga, semuanya. Termasuk latihan psikologi, ada akademik, banyak semuanya nanti digali potensi-potensi dari calon-calon, tentunya calon-calon anggota Polri yang nantinya bisa lulus, dijaring di sana dari berbagai macam-macam item-item tes yang sudah dipersiapkan. Ya tentunya itu perlu persiapan, perlu latihan, karena untuk berhasil itu harus ada prosesnya. Tidak ada yang tiba-tiba berhasil. Sama dengan dulu sampean, kan tiba-tiba nggak bisa baca, pasti ada prosesnya belajar dari ini Ibu Budi ya kan gitu, kira-kira itu proses. Bagaimana kita bisa belajar membaca, bagaimana kita bisa membaca, sama dengan jadi polisi. Cuman di situ ada persyaratan-persyaratan yang harus diikuti, dan itu bisa dilatih semuanya. Jadi nggak usah takut, semuanya punya hak. Ya, oh harus anaknya polisi, enggak juga. Kalau sampai anaknya petani sekarang udah banyak yang jadi polisi, banyak jadi tentara, karena dia memang punya kapasitas, punya kapabilitas, punya kemampuan. Nah, itu loh. Sekarang memang orang harus punya kemampuan itu. Tidak ada lagi orang anaknya polisi terus dia tidak ada kemampuan terus masuk jadi polisi. Karena tesnya sekarang sudah tesnya di polisi, tesnya udah tes CAT. Semuanya sudah menggunakan teknologi. Jadi begitu kita tes 5 menit keluar hasil tesnya, dimasukkan di alat itu untuk scan, masuk ke ini, dicocokkan, nggak pakai lama, dia 5 menit keluar nilai. Jadi nggak bisa lagi. Kalau dulu masih dikoreksi sama bu guru, masih bisa dirubah-rubah. Sekarang nggak apa mau merubah, jawabannya udah jelas. Begitu masuk scan, keluar nilai kamu semuanya, kecuali mungkin jasmani, ya itu deh. Jadi tidak. Tadi yang adik tanyakan itu kalau pengen punya keinginan, cita-cita sudah bulat, harus dipersiapkan. Semuanya ada prosesnya. Proses ini yang harus kita persiapkan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Ya, pelatihan tadi latihan boleh saja, semuanya boleh jadi polisi. Boleh, selama memenuhi persyaratan boleh. Intinya itu. Ya, yang penting belajar yang baik, jadi anak yang baik. Saya cuma pesan itu sama adik-adik saya, baik siswa SD, SMP, SMA, ingat kita punya masa depan. Masa depan itu yang bisa meraih ya adik-adik sendiri nanti. Orang tua cuma bisa mengarahkan, bu guru cuma bisa mengarahkan saja. Mau berhasil atau tidak tergantung diri kita. Sama dengan dulu saya juga bukan orang siapa-siapa. Nanti ada di sana nggak polisi bisa masuk jalurnya, ada ini adik-adik saya dari Bintara, Sabah Umum ada, dari Akpol ada, tinggal dipilih semuanya. Mana kita punya persyaratan mana, bisa masuk di mana saya, ya itu kita mengabdi kepada masyarakat, intinya tujuannya itu deh. Apalagi ini kelas berapa? Kelas 7 itu kelas 2? Enggak. Kelas 1 SMP ya? Iya, anak saya kelas 8 di SD Al-Azhar, SMP Al-Azhar. Itu dua-dua yang satu SMA 1. Sama saya juga punya anak sekolah sama dengan adik-adik. Kita juga harus mengarahkan itu. Makanya kalau diarahkan orang tua harus ikut. Ya. Diarahkan sampai ikut. Jangan ini saya nitip ini ada SMP. Ada SMP mau SMA. Jangan ikut pergaulan-pergaulan yang gayanya, mohon maaf ini saat ini biar kelihatan anak muda gaul. Enggak, kamu gaul pergaulannya ini bebas, nanti malah salah. Jangan nanti ada obat-obatan ikut, saya pesen itu ya. Sekarang udah banyak masuk ke sekolah-sekolah masalah obat-obatan, ditawarin orang ini ikut. Ingetin teman-temannya ya, jangan. Kita generasi muda kita harus persiapkan. Siapa yang akan bangun bangsa ke depan? Ya adik-adik ini. Itu bukan siapa-siapa.
Kalau seperti saya ini tinggal berapa puluh tahun paling udah pensiun juga. Lah iya, udah tua. Itu ya adik-adik ini yang dipersiapkan, tolong persiapkan betul. Ini saya sayang kadang-kadang lihat, jangan nanti ikut-ikutan temennya belum punya motor suruh maksa beliin motor sama orang tuanya. Mohon maaf, nanti malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang nyesal siapa? Orang tuanya. Naik angkot aja. Saya dulu SD saya jalan kaki, SMP jalan kaki naik angkot, SMA jalan kaki naik angkot. Ini beneran, bukan saya bohong. Saya orang Semarang, saya Ungaran. Nah, saya kalau jalan masih berapa kilo, nggak apa-apa. Jadi polisi juga, alhamdulillah itu ya. Jadi nggak usah pernah takut kalau kita nggak punya motor terus kita kalah. Nggak, bukan itu. Kita harus takut sama orang tua, bukan takut, hormat. Menghargai orang tua, menghargai ibu guru, menghargai orang yang lebih tua. Ini saya pesan itu. Kemudian yang kedua, giat belajar. Kuncinya di situ, mau sukses itu. Bukan naik motor, bukan nongkrong-nongkrong, itu enggak. Belajar apa yang dipelajari. Kalau saya dulu kayak gitu deh. Bener. Pulang, buka lagi, baca-baca. Habis itu main-main sebentar saja, malam belajar lagi. Dulu seperti itu belajarnya. Harusnya itu yang masih dipegang. Nah, jangan nanti mau ujian baru belajar. PR aja nggak mau ngerjain, nggak boleh. Ya. Baik, sekian dulu bintang toko kali ini bersama saya Vino Bahtiar Morales dan Sakiatul Fakasani. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya, Dek ya.